Apa kabar sahabat Gudang Buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan masuk pada bagian ke-10 dari kisah Nabi Adam alaihissalam dengan judul Hadis-hadis Nabi tentang penciptaan Nabi Adam. Imam Ahmad berkata, Yahya dan Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Qasamah bin Zubair telah menceritakan kepadaku dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang ia ambil dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya, anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Ada di antara mereka yang tumbuh dengan kulit berwarna putih, merah, hitam, dan ada pula yang merupakan perpaduan dari semua unsur itu. Hadis yang serupa juga diriwayatkan dari Haudzah, dari Auf, dari Qasamah bin Zuhair. Ia berkata, saya mendengar Al-Asy'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha bijaksana dan maha agung menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya, anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Ada di antara mereka yang tumbuh dengan kulit berwarna putih, merah, hitam, dan ada pula yang merupakan perpaduan dari semua unsur itu. Demikian pula, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Dari hadis Auf bin Abi Jamilah Al-A'rabi, dari Qasamah bin Zubair, Al-Mazini Al-Basri, dari Abu Musa, Abdullah bin Qais, Al-Asy'ari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. As-Sadi menyebutkan riwayat hadis dari Abu Malik dan Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, Allah yang maha bijaksana dan maha agung mengutus Jibril ke bumi hendak mengambil tanah darinya untuk diberikan kepada Allah. Bumi berkata, aku berlindung kepada Allah dari tindakanmu yang mengurangi diriku atau yang menyakitiku. Akhirnya Jibril kembali dan tidak jadi mengambilnya. Jibril pun mengadu, ya Tuhan, bumi itu berlindung kepadamu, maka aku pun melindunginya. Allah kemudian mengutus Mikail. Lagi-lagi bumi memohon perlindungan darinya, maka Mikail pun melindunginya. Ia kembali dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Selanjutnya Allah mengutus malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Bumi pun berlindung darinya. Israel berkata, aku juga berlindung kepada Allah dari perbuatan yang akan membuatku kembali lagi kepadanya dan tidak menjalankan perintahnya. Israel pun mengambil tanah dari hamparan bumi dan mencampurnya. Ia tidak mengambil dari satu tempat saja, tetapi ia mengambil tanah yang berwarna putih, merah, dan hitam. Oleh sebab itulah, anak-anak keturunan Adam lahir dalam keadaan berbeda-beda. Israel membawa tanah itu dan mencampurnya dengan air sehingga menjadi tanah liat. Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, lalu apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruh ciptaanku, hendaklah kamu sekalian tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surah Sad ayat 71-72. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri dengan tujuan agar iblis tidak sombong kepadanya, yaitu kepada Adam. Oleh sebab itu Allah menciptakannya sebagai manusia. Pada mulanya ia masih dalam bentuk jasad yang terbuat dari tanah selama 40 tahun, yang dimulai penciptaannya pada hari Jumat. Ketika para malaikat melewati jasad Adam dan melihatnya, mereka merasa takut kepadanya. Namun yang paling takut pada jasad Adam adalah iblis. Sehingga ketika dia melewatinya, ia memukul jasad Adam itu. Tiba-tiba saja jasad Adam itu bersuara. Bersuara nyaring seperti prosesi pembuatan tembikar yang dibuat dari tanah kering. Demikianlah ketika Allah berfirman, dari tanah kering seperti tembikar. Quran Surah Ar-Rahman ayat 14. Iblis lalu berkata,
Engkau diciptakan untuk suatu urusan. Selanjutnya iblis masuk melalui mulut jasad Adam itu dan keluar dari duburnya. Setelah itu iblis berkata kepada para malaikat, "Kalian tidak perlu takut dengan jasad ini. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah tempat bergantung bagi kita. Jasad ini kosong dan berlubang. Jika aku diberi wewenang, niscaya akan aku hancurkan dia." Ketika tiba waktunya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, dia berfirman kepada para malaikat, "Jika aku sudah meniupkan ruh ke dalam jasadnya, bersujudlah kalian kepadanya." Setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, ruh itu pun masuk ke dalam jasad Adam. Ketika ruh itu masuk di kepala, tiba-tiba Adam bersin. Para malaikat berkata, "Katakanlah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Adam pun mengucapkannya, "Alhamdulillah." Selanjutnya Allah membalas perkataan Adam dengan mengucapkan, Rahimaka Rabbuka, semoga Tuhan merahmatimu." Setelah ruh itu masuk ke dalam matanya, Adam melihat buah-buahan surga. Setelah ruh masuk ke dalam perutnya, Adam ingin makan. Setelah itu Adam pun meloncat sebelum ruh sampai ke kakinya. Ia ingin segera mendekati buah-buahan surga. Demikianlah sebagaimana dikemukakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Quran surah Al-Anbiya ayat 37. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang bersujud itu. Quran surah Al-Hijr ayat 30-31. Imam Ahmad berkata, Abdus Sama telah menceritakan kepada kami, Hamma telah menceritakan kepada kami dari Thabit, dari Anas, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ketika Allah menciptakan Adam sesuai dengan kehendaknya, iblis lalu mengelilinginya. Setelah iblis melihat jasad Adam itu berongga, ia mengetahui bahwa ia adalah makhluk yang tidak bisa dikuasai. Hadis riwayat Ahmad. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.